Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Sadaqallahul azim. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, karunia-karunia-Nya, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, teladan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berpesan, berwasiat khususnya kepada seluruh jamaah, wabil khusus berdiri pribadi, bersama-sama dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Masyarul muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Ada salah satu untayan doa yang diajarkan oleh seorang ulama besar, Ibnu Arabi. Dalam doanya beliau berucap, Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi tuqiyan amal. Ya Allah, sibukkanlah hati kami untuk selalu ingat kepadamu, dan hiasilah lisan-lisan kami untuk selalu bersyukur kepadamu, dan tundukkanlah badan kami untuk bisa taat dan patuh pada seluruh perintah-perintah-Mu. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Kesempatan ini Al-Fakir ingin mengangkat tentang sibukkanlah hati kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, ketika kita ingin menyebut nama Allah, nunadihi, memanggilnya, bermunajat kepadanya, Allah sendiri yang memberikan asma itu. Ketika baginda Rasul bertanya, Allah mengatakan qulillah, qul lillah, katakanlah kepunyaan Allah. Hadirin yang berbahagia, berapa banyak kita harus menyebut nama Allah, berzikir lafaz Allah. Allah mengatakan zikran katsiran, sebutlah sebanyak-banyaknya. Karena nikmat-nikmat Allah begitu banyak yang telah kita dapatkan, yang telah kita raih, maka kita pun harus menyebut nama Allah, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Orang yang banyak berzikir, menyebut nama Allah atau berzikir dengan kalimat thayyibah, maka hatinya akan Allah buat tentram.
Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan menyebut, berzikir, mengingat Allah, maka hatinya akan tenang. Masyaallah muslimin yang berbahagia, ada dua bagian ketika kita ingin berzikir. Ketika kita menyebut lafaz Allah, lafzul jalalah, ini hikmahnya litta'alluq, untuk menta'alluqkan hati kita agar senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya dan dalam kondisi apapun. Hikmahnya litta'alluq, untuk menta'alluqkan hati kita agar di setiap langkah berjalan, di setiap napas tertarik, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq bihadratil aliyah, agar hati kita selalu ingat kepada Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha besar. Ta'alluq yasilu ilallah, agar hati kita sampai kepada Allah. Ta'alluq yastaniru qalbuhu binurillah, agar hatinya bersinar dengan cahaya Allah. Ta'alluq yattasilu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita senantiasa ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allah yang kita sebutkan atau kita zikirkan mempunyai makna-makna yang sangat dalam. Yang pertama, ulama mengatakan ajibun la wujuda limithlihi fi ayyi lughatin kanat fa innahu yadullu ala dzatil 'aliyyah. Lafaz Allah ini untayan huruf-hurufnya sangat mengagumkan. Tidak ada kata-kata seperti ini di dalam alam ini, dan kata ini menunjukkan kepada zat Allah yang maha tinggi, zat Allah yang maha kuasa, zat Allah yang maha besar. Terdiri dari 4 huruf minal huruf al-hijaiyah. Huruf pertama huruf alif, kedua huruf lam, ketiga huruf lam, keempat huruf ha. Ketika kita menyebut lafaz Allah, berarti kita menyebut zat yang maha besar, zat yang maha esa, zat yang maha kuasa. Seandainya satu huruf hilang, misalnya hazafna harfal awal, huruf alif pertama kita buang, maka yang ada lillahi tetap yadullu ala Allah, tetap menunjukkan atas nama Allah yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalaupun kita hilangkan juga lam, huruf alif, huruf lam yang pertama, lillah, maka yang ada lahu mulkus samawati wal ardh. Semuanya tetap menunjukkan makna yang satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hadzafna al-harf al-akhir, kalaupun kita hilangkan juga huruf yang lam terakhirnya, maka yang ada adalah huwa Allahul khaliqus samawati. Masyaallah muslimin yang berbahagia, lafaz Allah lafaz yang jami'un bi kulli asma wa sifati, lafaz yang menggabungkan semua asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat di masjid ini ada asma wa sifatillah. Ini semuanya menunjukkan kepada zatillahil uliyah. Hadirin yang berbahagia. Kemudian kalaupun kita berzikir dengan kalimat thayyibah, dengan untayan kata-kata yang indah, yang baik, yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fiha ismul jalalah, di dalamnya ada lafaz Allah. Seperti kata misalnya subhanallah,
Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, semuanya ada lafaz dari Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Setiap muslim yang lisannya selalu dibasahi untuk zikir menyebut lafaz Allah, Ismullahil A'zam, atau dengan kalimat thayyibah, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah, maka akan Allah turunkan keberkahan di dalam hatinya. Oleh karenanya, marilah sama-sama mulai hari ini kita ta'alluqkan hati kita kepada Allah saja. Dimanapun kita berada, di tempat apapun kita berada, dan dalam kesibukan apapun, ingatlah Allah selalu. Sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Adapun menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, itu hikmahnya lit takhallub. Bedakan, ada lit ta'alluq, agar hati kita selalu ta'alluq, ingat kepada Allah, bermuara kepada Allah. Apa saja yang terjadi ingat kepada, tidak lepas daripada ilmunya Allah, tidak lepas daripada fiilnya Allah, tidak lepas daripada iradahnya Allah. Tetapi al-asmaul husna lit takhallub, berzikir dengan nama-nama Allah, dengan asma-asma Allah. Ini hikmahnya lit takhallub, agar kita berakhlak dengan akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kita berzikir dengan menyebut nama Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ya. Walaupun lisan kita menyebut ya Karim, ya Karim, ya Karim. Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Mulia. Sementara sifat kita, perilaku kita kagak sesuai dengan apa yang kita sebut. Jadi berzikir dengan asma Allah lit takhallub. Kita menyebut nama Allah misalnya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Allah Maha Penyayang. Jika di hati kita tidak ada rasa cinta, kasih sayang kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, maka lisan kita hanya hambar dalam berzikir. Zikir Rahman lit takhallub, dengan banyak menyebut nama Allah Ar-Rahman, agar hati kita menjadi lembut, punya sifat-sifat rahmatan lil alamin. Kemudian kalau kita menyebut ya Wadud, ya Wadud, asma Allah yang makna-maknanya sangat indah-indah, sementara kita suka nyakitin orang, suka zalim kepada orang, maka hakikatnya kita belum berzikir dengan asma-asma tersebut. Kalau kita menyebut nama ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Jika ada orang-orang yang kebetulan salah dengan kita, khilaf dengan kita tidak memberikan maaf, kita tidak memberikan ampunan, maka kita belum berakhlak dengan akhlaknya Allah yang Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi mengatakan, innallaha yuhibbu 'abdan idza amila amalan. Innallaha yuhibbu 'abdan ay yatakhallaqa bi akhlaqillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apabila hamba itu berakhlak, dia berakhlak dengan akhlaknya Allah. Salah satu akhlaknya Allah adalah al-'afu, suka memaafkan. Hadirin rahimakumullah, saya tutup khutbah singkat ini dengan cerita Khalilullah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang sangat cinta kepada Allah dan mendapatkan gelar Khalilullah setelah segala macam ujian-ujian yang beliau rasakan. Kemudian kembalilah beliau ke kota Palestina dengan penuh keberkahan, rumahnya penuh dengan keberkahan,
bisnisnya penuh dengan keberkahan, propertinya banyak, ternak sapi, kambing, kerbau, onta banyak. Ketika itu dia didatangkan seorang malaikat untuk menguji keimanan beliau. Seorang malaikat berupa seorang laki-laki mendekati Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan beliau mengucapkan lafaz Allah lit'alluq Allah. Ketika mendengarkan lafaz ini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yahtazzu qalbuhu, hatinya bergetar, ada rasa cinta, kesenangan, kegirangan, kekaguman, layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Kemudian beliau mengatakan, ya akhi udhkur hadza niyatan, wahai saudaraku, tolong sebutkan yang kedua kalinya. Malaikat mengatakan, la azkuru majana, oh maaf, saya tidak menyebutkannya secara cuma-cuma, harus ada bayarannya. Nabi Ibrahim mengatakan, laka malikun, ambil semua harta-harta. Kemudian malaikat menyebut lafaz Allah lit'alluq, ya Allah lit'alluq, agar hati kita selalu ingat kepada Allah. Bisautin asja min sautil awal, dengan suara yang lebih merdu lagi daripada suara yang pertama. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam langsung seperti orang yang kesempoyongan, tenggelam dalam rasa cinta, kegembiraan, lalu mengatakan, ya akhi udhkurha marratan thanisatan, wahai saudaraku, tolong sebutkan yang ketiga kalinya. Laka mali wa auladi, ambil semua anak-anakku, ambil semua harta-hartaku. Kemudian malaikat mengatakan, la ya Ibrahim, tidak ya Ibrahim, ana malakun, sesungguhnya saya adalah seorang malaikat yang Allah utus untuk menguji Anda. Anda tepat, Anda pantas mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Nabi Allah Ibrahim hatinya selalu ta'alluq kepada Allah. Diuji, idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat, dengan segala macam ujian-ujian, hatinya selalu wa ja'ala qalbahu lirrahman, Allah jadikan hatinya hanya untuk Allah yang Maha Kasih. Masyaallah muslimin muslimat yang berbahagia, semoga Allah hadiahkan pada hari yang berbahagia ini hati kita selalu mendapatkan futuhat ilahiyah wal anwar al-qudsiyah, dapatkan pencerahan-pencerahan, hidayah dan taufik agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hidup ini kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan wa ibratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli musrin yusra, ولكل هم فرجا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل داء دواء، ولكل سقم شفاء، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله،
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبيكم قديما فقال تعالى آمرا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رضي الله تعالى عن أبي بكر عمر عثمان وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله